Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman ya calon CPNS yang akan mengikuti ujian SKD di tahap awal. Kali ini saya ingin berbagi ya, apa sih kira-kira yang paling banyak menyebabkan kita gagal pada saat tes CPNS. Dan ini berdasarkan pengalaman teman-teman saya, berdasarkan pengalaman saya sendiri utamanya. Nah, yuk kita lanjut aja. Faktor kegagalan lulus SKD ya. SKD itu sendiri seperti yang kita ketahui adalah seleksi kompetensi dasar, atau ada yang mengatakan TKD atau tes kompetensi dasar, di mana ini adalah tahap awal pada para CPNS yang akan dilalui ya setelah tahap administrasi pada saat pendaftaran. Oke. Kurang lebih ada 3 secara garis besar yang menyebabkan para peserta CPNS itu gagal pada saat tes SKD. Yang pertama, kurangnya pengayaan soal-soal SKD. Yang kedua, tidak terbiasa dengan sistem CAT-BKN. Yang ketiga, tidak menguasai strategi mengerjakan soal. Oke, kita bahas satu persatu ya. Kurangnya pengayaan soal-soal SKD ya. Kurangnya pengayaan soal-soal ini menyebabkan banyak peserta yang kehabisan waktu. Sebenarnya waktu yang sediakan itu sangat cukup kalau kita memang menguasai soal-soal ya. Tapi kalau belum menguasai atau kurangnya pengayaan soal-soal ini, waktu 90 menit ya. Waktu 90 menit dari 100 soal itu sangat dirasa kurang sekali ya, sangat dirasa kurang sekali. Nah, karena peserta diharuskan itu membaca dan mengerjakan soal-soal, bisa jadi kalau dia kurang pengayaan soal-soalnya, soal-soal itu belum dikenal, padahal sebenarnya penyelesaiannya pun sangat mudah sekali ya. Jadi untuk itu diperlukan pengayaan sesering dan pembiasaan sebanyak mungkin soal-soal agar kita tidak asing dengan soal yang keluar nanti pada saat tes. Nah, berbeda ya kalau ada misalkan peserta si A dan si B. Si A itu sudah pengalaman, sudah sering latihan soal-soal, nah sedangkan si B belum pernah sama sekali ya. Nilai atau angka soal itu sebenarnya tidak terlalu sulit, kecil. Dengan satu atau beberapa langkah penyelesaian saja sudah selesai sebenarnya. Nah, oleh karena itu sebagai kita peserta, agar selangkah lebih maju dari peserta lain ya, kita tingkatkan, ayo kita tingkatkan banyak-banyak latihan soal. Banyak Anda bisa lihat di YouTube, di bimbel, di buku-buku dan lain-lainnya, agar kita lebih cepat untuk mengerjakan soal itu ya. Nah, misalkan ada soal ya, ada soal misalkan 1/8 ditambah 0,3 sama dengan ya, di optionnya desimal ya, di optionnya AB desimal. Nah, dari itu ya kita jangan kelamaan. Nah, pada saat proses pembagian ini 1 dibagi 8 ya 0,10 1 berapa 1 kali 8. Nah, ini kelamaan ya. Belum lagi Anda ini malah diubah menjadi pecahan dulu ya, diubah menjadi pecahan agar sama. Nah, sedangkan di jawaban di option ini diminta desimal. Jadi triknya kalau ada pertanyaan seperti ini, Anda harus mengubahnya desimal juga agar nanti satu langkah lebih cepat, tidak bekerja 2 kali ya. Kalau yang paham triknya, 1/8 ini sebenarnya ada rumus patennya, ada tabel khususnya ya. 1/8 itu sama dengan 1,25. Jadi tinggal ditambah 0,3 saja ya, hasilnya gampang ya. Hasilnya 1,55. Nah, lebih cepat. Oke, itu masalah ya, faktor penyebab yang pertama, kurangnya pengayaan soal-soal SKD. Kita ke faktor penyebab yang kedua.
tidak terbiasa dengan sistem CAT BKN. Nah, berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, ya mulai awal dirilisnya sistem CAT BKN itu di tahun 2013, 14 dan sampai setelahnya itu salah satu faktor kegagalan ya banyak peserta dalam tes ini karena belum terbiasa dengan sistem CAT dari BKN, karena udah nggak pakai sistem paper lagi ya, karena hasil salah klik ya ini mempengaruhi hasil nanti ya, akan mempengaruhi nilai. Berbeda dengan pada saat dulu kita mengarsir memakai membold di jawabannya yang memakai pensil 2B. Nah sekarang sudah nggak seperti itu lagi. Nah pada kasus ada peserta yang lupa menyimpan jawaban yang sudah dipilih, hasil akhirnya adalah 0, padahal bisa jadi dia menguasai materi ya, belajarnya tekun, harusnya nilainya yang keluar 400 misalkan, sedangkan dia lupa mengklik jawaban ya, men-save ya sudah dapat 0. Nah itu hal-hal yang sekecil itu, hal-hal yang sekecil sedemikian itu jangan sampai teman-teman alami. Nah dengan membiasakan diri belajar dan berlatih mengerjakan soal-soal SKD menggunakan sistem CAT ini, ada beberapa bimbel atau beberapa online yang bahkan BKN sendiri menyediakan untuk simulasi tes CAT. Jangan sia-siakan kesempatan itu, silakan teman-teman ikuti agar tidak menjadi penyebab kegagalan tes SKD tersebut. Oke, itu penyebab yang kedua. Sedangkan penyebab yang ketiga, tidak menguasai strategi mengerjakan soal. Nah, ibarat perang, tidak hanya kita mempunyai beberapa alutsista perang, misalkan meriam, rudal, tapi kalau tidak diatur dengan strategi, ya tidak diatur oleh seorang diri kita yang agar yang benar, itu percuma senjata-senjata itu, percuma belajar kita yang kita persiapkan hari-hari demi hari, belajar yang kita lalui itu akan percuma kalau Anda tidak menguasai strategi pada saat mengerjakan soal ya. Nah, tipe soal dan sistem penilaian setiap kategori soal SKD itu berbeda-beda. Nanti saya akan bahas apa kategori ya, sistem penilaiannya seperti apa di next video, saya akan membahasnya. Kesalahan menerapkan strategi mengerjakan setiap kategori soal akan menyebabkan kehabisan waktu, ya pasti, dengan nilai yang tidak memenuhi ambang batas. Bahkan kalau nilai diusahakan selain kita di atas ambang batas, nilai juga diusahakan tinggi ya, karena banyak peserta sama-sama di atas ambang batas tapi kita nilainya kalah. Nah itu yang kita hindari, tapi lebih amannya memenuhi ambang batas dulu, itu lumayan ya, sambil berdoa kita di atas nilai lawan agar bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Oke, untuk itu diperlukan latihan penguasaan strategi mengerjakan soal-soal SKD. Nah, strategi mengerjakan soal itu salah satunya, misalkan saya kasih trik nih ya. Sebelumnya ada anak yang dia suka mengerjakan soal dari TKP terlebih dahulu ya, baru lanjut ke TIU, baru ke TWK. Ada yang secara runtut, TWK dulu ya, TIU dulu, baru TKP ya. Perlu teman-teman ketahui soal urutan secara bakunya itu dari TWK, TIU, dan TKP ya. Tidak harus mengerjakan TWK dulu semua selesai lanjut ke TIU, TKP, tapi itu tergantung dari strategi teman-teman. Kalau saya sendiri triknya oke, saya akan bagikan ke video selanjutnya ya. Ini kita bahas secara garis besar saja. Kalau triknya saya lihat dari perkembangan ya sebenarnya. Kalau di tahun 2018 itu yang lebih susah dikatakan, yang paling banyak mengakibatkan peserta gagal itu adalah di TKP. Nah, oleh karena itu difokuskan kita di TKP. Misalkan ada beberapa soal kita kerjakan separuh dulu. Kemungkinan kalau sudah yakin kita lanjut ke soal selanjutnya separuh. Kalau sudah yakin lanjut ke separuh, baru kita mulai ulang lagi dari TKP, TIU, TWK ya.
Nah, untuk tahun 2019 saya mengerjakannya dari TIU. Dari TIU, setelah beberapa soal dirasa yakin dan jika nilai itu benar di atas passing grade, saya langsung pindah loncat ke soal yang lainnya. Oke. Jadi, penguasaan strategi mengerjakan soal itu sangat penting. Sama halnya dengan Anda menguasai materi-materi, ya. Sangat penting sekali. Oke. Jadi itulah ketiga faktor yang menyebabkan kita gagal di, kebanyakan peserta ya, gagal di tes SKD atau TKD. Diusahakan teman-teman harus memperbaiki dari, misalkan sudah ada yang ikut beberapa kali, ya, bahkan ada yang sudah ikut mungkin 3 kali, 5 kali, itu belajar dari kira-kira kekurangan pada saat tes SKD itu apa, kita dicari apakah ada dari ketiga faktor yang saya sebutkan tadi. Itu yang diperbaiki, itu yang ditekankan untuk proses selanjutnya, untuk persiapan CPNS di tahun 2021 selagi ada waktu. Oke, demikian dari saya faktor penyebab ya yang paling banyak yang saya kaji, yang saya uraikan di sini ada 3 secara garis besar. Tolong teman-teman hindari, pelajari, dan tekankan untuk dicari penyelesaiannya agar tidak menyebabkan teman-teman gagal. Ya, semoga sukses untuk teman-teman. Tunggu di video next. Saya akan berbagi pengalaman-pengalaman saya dan teman-teman pada saat tes CPNS kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.